Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan taufik serta hidayahnya kita pada kesempatan kali ini dapat kembali bertemu dalam pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan pada materi kebugaran jasmani. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, kepada keluarga pengikut beliau hingga kiamat nanti. Alhamdulillah, apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini Ustadz kembali akan menyampaikan sebagai tambahan materi dalam kebugaran jasmani, yang mana sebenarnya materi ini sudah kemarin Ustadz kasihkan video pembelajaran dan juga di buku pendamping PJOK sudah juga ada. Untuk itu kita langsung saja memasuki pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Hal yang sangat penting yang kita harus miliki agar dapat menunjang aktivitas kita setiap hari adalah kebugaran jasmani. Apa itu kebugaran jasmani? Kebugaran jasmani adalah kemampuan seseorang melakukan aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan. Jadi setiap seseorang melakukan aktivitas, dia tidak mengalami lelah yang berlebihan atau tidak mudah capek, dan mampu melakukan aktivitas berikutnya lagi, maka orang itu disebut dengan memiliki kebugaran jasmani yang baik. Kebugaran jasmani itu terbentuk dari berbagai unsur yang terdiri dari kekuatan, kecepatan, kelenturan, kelincahan, keseimbangan, daya tahan, daya ledak, reaksi, koordinasi, dan ketepatan. Kebugaran jasmani sendiri sangat dipengaruhi oleh bagaimana daya tahan jantung. Apa yang dimaksud dengan daya tahan jantung? Daya tahan jantung adalah kemampuan jantung memompa darah untuk menyuplai oksigen ke seluruh tubuh dengan cepat dalam jangka waktu yang lama. Ini adalah tugasnya jantung. Daya tahan jantung sangat dibutuhkan agar tubuh tetap menjadi bugar. Artinya, apabila daya tahan jantungnya bagus, maka tubuhnya akan bugar. Kemudian, faktor yang mempengaruhi daya tahan jantung diantaranya adalah umur, kemudian jenis kelamin. Antara laki-laki dan perempuan itu akan berbeda daya tahan jantungnya. Kemudian faktor keturunan dan latihan aktivitas fisik. Nah, ini yang sedang kita pelajari bersama, yaitu adalah latihan aktivitas fisik, yang mana dengan latihan ini akan dapat memperkuat daya tahan jantung. Manfaat menjaga daya tahan jantung. 1. Mengurangi bahaya gangguan jantung dan pembuluh darah. 2. Menjaga tekanan darah tetap normal. 3. Mengatur kadar lemak dalam darah. 4. Mampu melakukan aktivitas dalam waktu yang lama. Jadi dengan
daya tahan jantung yang baik, maka kita dapat beraktivitas dalam waktu yang lama. 5. Mengurangi risiko jantung koroner. Jantung koroner sendiri adalah merupakan kondisi yang terjadi akibat adanya sumbatan pada pembuluh darah. Koroner sendiri itu adalah pembuluh yang berfungsi untuk memberi suplai darah ke otot jantung. B. Latihan peningkatan daya tahan jantung. Jadi untuk meningkatkan daya tahan jantung, banyak latihan-latihan yang bisa kita lakukan. Di antaranya adalah lari memindahkan bola. Bola ini bisa bola kasti. Jadi dikumpulkan 5 biji atau lebih bola kasti, kemudian buat garis pembatas titik A sampai ke titik B, bisa dengan jarak 10 atau 15 meter. Kemudian dari titik A tadi kita mengambil 1 biji bola, kemudian berlari ke titik B dan menaruh bola tersebut di titik B, kemudian kembali lagi ke titik A dengan berlari. Begitu seterusnya sampai bola yang kita letakkan tadi sudah habis. Yang kedua adalah lompat tali. Kalau lompat tali kalian sudah pasti tahu semua ya. Jadi lompat tali juga bisa digunakan alat namanya skipping kalau sendirian. Kalau misalnya bersama teman-teman mau yang untuk bermain rame-rame juga bisa digunakan ya, atau bermain ya, dengan bermain. Kemudian lari mengelilingi lapangan. Kalau lari mengelilingi lapangan ini itu bisa kita lakukan pada pagi hari ya, misalnya dengan jogging ya. Jogging sendiri sangat baik untuk kesehatan jantung ya. Dengan dilakukan secara kontinu atau terus-menerus, maka ini akan dapat membantu meningkatkan daya tahan jantung. Coba kalian coba saja ya, misalnya di komplek atau yang sering pergi ke lapangan Dr. Murjani misalnya, melakukan jogging 1 putaran ya, nanti secara terus-menerus, maka awalnya memang bukan lelah, capek, tapi kalau kita terus lakukan terus secara kontinu ya, maka kita akan terbiasa ya. Dengan keterbiasaan tersebut, maka artinya jantung itu sudah terlatih. Kemudian yang selanjutnya adalah latihan interval. Latihan interval sendiri adalah merupakan latihan yang dilakukan dengan diselingi interval atau istirahat untuk menghadapi latihan berikutnya. Jadi kalau dia mau lari 100 meter misalnya ya, 100 meternya targetnya 3 kali, berarti 300 meter. Sekali lari 100 meter, istirahat dulu 3 menit, kemudian lanjut lagi lari, istirahat lagi 3 menit. Itu disebut dengan latihan interval. Kemudian yang terakhir adalah permainan reaksi. Permainan reaksi ini menyenangkan loh. Seandainya kita tidak pandemi seperti ini, biasanya kalau Ustadz bermain reaksi itu mengutari lapangan basket yang ada di sekolah kita. Karena sekolah kita menurut Ustadz dalam fasilitasnya cukup sangat bagus untuk berolahraga. Karena kita punya gor, punya lapangan basket, punya lapangan futsal, jadi standar gitu untuk olahraga ya. Di lapangan basket misalnya saat berlari mengelilingi lapangan ya, kemudian Ustaz sebut nanti angka 2, maka
cari teman sebanyak dua orang itu adalah reaksi atau permainan reaksi. Yang terakhir, kita masuki tips menjaga kesehatan jantung. 1. Mengonsumsi ikan, karena ikan mengandung asam lemak omega 3. Omega 3 sendiri itu sangat dibutuhkan dalam tubuh. Omega 3 itu dapat mengurangi risiko penyakit kardiovaskuler. Penyakit kardiovaskuler ini contohnya penyakit jantung, dan mengurangi risiko stroke, menjaga kesehatan mata, mencegah demensia. Demensia sendiri adalah gangguan daya ingat atau daya berpikir dan berperilaku. Kemudian menjauhkan dari depresi dan banyak manfaat lain dari omega 3 sendiri. Yang kedua, mengonsumsi makanan yang mengandung lebih banyak serat. Contohnya itu terdapat dalam sayur dan buah-buahan. Ini membantu pencernaan dalam tubuh kita. Kemudian yang ketiga, mengurangi mengonsumsi lemak jenuh atau lemak jahat yang membentuk kolesterol secara berlebihan. 4. Selalu mencukupi waktu tidur sehari-hari agar kondisi pembuluh arteri baik. Jadi harus tidur yang cukup ya, jangan terlalu kalau malam tidurnya jangan ya. Jadi harus tercukupi kondisi tidur yang baik. Jadi fungsi dari pembuluh arteri ini adalah membawa darah dari jantung untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Kemudian yang kelima adalah menjaga tekanan darah agar dinding arteri tidak menjadi rusak. Kalau tekanan darah tinggi nanti sering tinggi, maka dinding arteri akan menjadi rusak. Yang keenam adalah menghindari diabetes atau penyakit kelebihan kadar gula, karena penyakit kelebihan kadar gula ini akan berakibat kepada penyakit jantung, komplikasinya ya ke penyakit jantung. Kemudian 7. Melakukan olahraga secara teratur dan disiplin. Olahraga banyak macamnya, ada yang permainan, ada yang atletik, ada berenang, ya itu semua baik untuk kesehatan jantung kita apabila itu dilakukan secara kontinu atau secara terus menerus. Misalnya yang paling sederhana saja, misalnya yang tidak banyak memakan biaya, jogging kan. Ya, kemudian bisa juga nanti bersepeda. Nah, itu adalah merupakan aktivitas olahraga yang dilakukan secara harus terus-menerus dan teratur serta harus disiplin agar nantinya dapat menjaga kesehatan jantung kita pada khususnya ya. Sampai di sini dulu untuk pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian ya, dan juga dapat memotivasi kita agar dapat hidup sehat dengan berolahraga. Ya, minggu depan kita ulangan. Jadi mungkin ini adalah pertemuan kita yang terakhir untuk pembelajaran PJOK. Minggu depan kita sudah masuki ulangan. Nanti ulangan melalui Google Form, Ustadz yang bikin soalnya. Kemudian kisi-kisinya beberapa hari kemudian nanti Ustadz sampaikan kepada kalian. Pesan Ustadz, belajar yang baik di rumah, tentunya beribadah juga, berdoa, memohon agar
ulangan nanti diberikan kemudahan ya. Ya, terima kasih dulu. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.